Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa dipertemukan pada hari ini untuk pertemuan kali ini membersamai Bapak belajar bersama dalam mata pelajaran biologi dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Arya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alfa. Masuk semua berarti ya? Sip. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Sebelum dimulai kita semangat dulu ya, supaya semangat. Kita ada jargon di sini. Berpikir positif, berkata positif, bertindak positif, mantap, mantap, mantap. Berpikir positif, berkata positif, bertindak positif, mantap, mantap, mantap. Yuk, diulangi bersama Bapak. 1, 2, 3. Berpikir positif, berkata positif, bertindak positif, mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Oke, hari ini sudah siap belajar? Adik-adik? Sudah? Sudah, oke, alhamdulillah. Ya, apa yang dilihat ini kira-kira? Rambut. Terus mau diapain kira-kira? Ya, diteliti, betul sekali, diteliti. Oke, gambar kedua. Sudah tahu tadi gambar apa? DNA, betul sekali. Arya? DNA ya. Oke, setuju dengan Mas Rehan. Yang terakhir ini gambar apa? Masih sama ya? DNA. Bapak mau nanya kira-kira. Pernah nggak kalian pernah mendengar ada identifikasi mayat yang tidak dikenal dengan DNA? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah ya? Oke, di berita sering ya. Namanya apa? Forensik, ya kan? Ilmu forensik ya, dengan menggunakan penelitian dari rambut atau dari barang-barang bukti seperti kulit, terus mungkin bercak-bercak cairan tubuh seperti darah, keringat, dan lain-lain. Nah, karena dari bagian tubuh tersebut mengandung DNA. Nah, mungkin sudah bisa menebak ya, hari ini kita mau belajar apa? Materi genetik dan kaitannya dengan pewarisan sifat. Nah, mengapa sih kita perlu belajar hal ini? Perlu Bapak sampaikan ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama, kalian sebagai siswa ini diharapkan bisa menunjukkan hubungan struktur dan fungsi gen, DNA kromosom atau materi genetik secara umum dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui pengamatan, diskusi, dan kerja kelompok dengan baik. Berperilaku responsif, proaktif, bijaksana, berdiskusi dengan temannya, memecahkan masalah mengenai materi genetik dalam penerapan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup dengan baik. Lalu adik-adik, teman-temanku sekalian bisa menjelaskan struktur dan fungsi gen, materi genetik dengan tepat, mendiskusikan sama temannya keterkaitan antara struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam menentukan sifat dengan baik, mengetahui tahapan sintesa protein pada organisme dengan tepat, menyimpulkan keterkaitan fungsi gen dan sintesa protein dengan tepat, dan yang terakhir menganalisa hubungan sintesa protein dengan pembentukan sifat pada makhluk hidup dengan cermat. Lalu yang terakhir, ada yang terakhir lagi itu membuat model ya. Jadi nanti adik-adik akan bisa Bapak berikan tugas untuk membuat produk karya, prakarya begitu dari barang bekas
Ya, baik. Pada ngantuk nggak? Ngantuk ya? Biar nggak bosen, kita setel video dulu ya. Lanjut ya. Hari ini pas dari video itu timbul pertanyaan ya tentunya. Apa yang dimaksud dengan DNA? Apa yang dimaksud dengan gen? Di manakah letak kromosom pada tubuh kita? Di manakah letak DNA pada tubuh kita? Dari tadi Pak Nabil ngomong DNA itu apa toh? Gen itu apa toh? Terus kromosom itu apa toh? Letaknya di mana? Fungsinya apa? Fungsinya DNA. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini sebelum masuk ke kegiatan intinya, Bapak ingin memberikan sedikit kuis. Mungkin nanti jawabnya gantian ya, dari Mas Rehan, kemudian Mas Arya, kemudian Mas Rehan lagi, Mas Arya sesuai dengan nomornya. Dari nomor 1, Mas Rehan coba, tadi malam sudah belajar, insya Allah bisa menjawab. Nomor 1, nukleus. betul, sip, alhamdulillah. Nomor 2, Mas Arya, Itu adalah kromosom. kromosom, sip. Kemudian Mas Rehan, nomor 3, Histon. histon, ya histon, betul. Buka materi nggak apa-apa, Tadi malam udah merangkum, udah nyatet gitu. Nomor 4, Mas Arya, coba. Nomor 4 adalah nukleosom. Nukleosom, betul sekali. Nomor 5, Mas Rehan, Gen. gen, oke, sip. Nomor 6, Nomor 6 adalah pasangan basa. pasangan basa, betul sekali. Sebagai komposisi utama dari DNA maupun RN. Oke, selanjutnya anak-anakku, Bapak akan berikan LKPD, lembar kerja, lembar diskusi. Silahkan, nanti di sini ada beberapa pertanyaan, didiskusikan dengan baik. Anda bisa mencari dari berbagai sumber yang relevan di internet, mungkin dari YouTube, dari modul yang telah Bapak bagikan, atau dengan browsing, tentunya dengan sumber-sumber yang terpercaya, atau dari buku paket yang kalian pinjam di perpustakaan yang tadi suruh Bapak bawa baca itu. Silahkan didiskusikan dengan baik. Nanti hasil diskusinya mohon ditulis di lembar hasil diskusi, dituangkan di sini, ditulis dengan baik sesuai dengan pertanyaan yang ada. Kemudian nanti di akhir akan dipresentasikan. Bapak beri waktu sekitar 30 menit. Silahkan, Mas Arya.
Siap. 30 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai, adik-adik? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita waktunya presentasi ya. Dari apa yang kalian diskusikan, dari apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian cari di sumber-sumber yang relevan tadi. Nanti di akhir akan Bapak luruskan kalau ada yang misalnya kurang tepat atau masih bingung, ada pertanyaan silahkan tanya ke Bapak dan nanti akan Bapak konfirmasi. Oke? Kelompok 1 tadi Mas Arya ya perwakilannya ya? Ya. Oke, betul. Ya, dipersilahkan mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi. Silahkan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya selaku perwakilan dari kelompok 1 hendak mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Nomor 1, gen DNA dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut terdapat di berbagai sel di seluruh tubuh, misalnya pada sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain-lain. Tepatnya, materi genetika tersebut berada di dalam nukleus. Peranan materi genetika tersebut adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya, misal mengatur bentuk rambut, warna kulit, susunan darah, dan lain-lain. Hereditas berarti penurunan sifat-sifat genetik dari orang tua ke anaknya. Nomor 2, materi genetik yang ada di dalam sel adalah asal nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA bertanggung jawab membentuk protein serta mengontrol sifat-sifat keturunan. DNA merupakan komponen penyusun gen. DNA banyak terdapat di dalam inti sel, jadi terdapat mitokondria dan kloroplas. Sedangkan gen terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat tertentu. Gen-gen yang berderet pada kromosom masing-masing mempunyai tugas khusus dengan waktu yang khusus pula. Ada gen yang aktif pada masa embrio, ada yang aktif masa kanak-kanak, dan ada pula yang aktif setelah dewasa. Nomor 3, DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Polinukleotida, sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa, gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Gugus asam fosfat, fosfat terikat pada C kelima dari gula. Gugus basa nitrogen, gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Jadi dikatakan satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen yang tersusun secara berurutan. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purine dan basa pirimidin. Basa purine tersusun atas guanine G dan adenin A, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin T dan sitosin atau sitosin C. Ikatan antara A sampai D membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara C sampai D membentuk 3 ikatan hidrogen. Adanya 3 ikatan hidrogen ini menghasilkan ikatan C sampai D lebih kuat dari ikatan A sampai T. Spesifikasi pasangan basa ini disebut dengan komplementaritas atau komplementarity. Oke, stop. Ya. Sekarang dibagi 2 karena pertanyaannya cuma 1 ya. Sekarang Mas Rehan deh, coba mempresentasikan dari kelompok 2 selanjutnya untuk pertanyaan tadi kan yang belum dijelaskan sama Mas sama kelompok 1 yang belum dijelaskan itu kromosom, terus gen itu apa dan lain-lain. Silahkan dari kelompok 2 Mas Rehan untuk mempresentasikan mengenai yang belum dipresentasikan sama Mas Arya. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim selaku perwakilan dari kelompok 2 hendak mempresentasikan hasil diskusi kami. RNA atau ribonukleit acid merupakan polinukleotida namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purine yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan uracil. Jenis-jenis RNA pertama ada RNA duta atau RNA D, merupakan penghubung DNA dan protein yang membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein, berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut dengan koton. Yang kedua itu ada RNA ribosom, RNA atau RNAR, merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan seperti tempat pembentukan protein. Yang ketiga ada RNA transfer atau RNA-T, berperan menerjemahkan kode yang terdapat pada RNA-D menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme di dalam nukleus, terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin atau kromo, warna dan tinggi badan. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Kromosom tersusun atas DNA yang berkondensasi bersama. Protein histon di dalam inti sel membentuk struktur bernama nukleosom. Sebelum sel membelah, molekul DNA dari setiap kromosom berduplikasi sehingga terbentuk dengan kromosom ganda yang disebut kromatin. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas kromosom badan atau autosom dan kromosom kelamin atau kromosom seks kromosom. Berdasarkan letak sentromer atau kromosom dibedakan atas. Satu ada tenosentrik, sentromer terletak di ujung kromosom, akrosentrik
sentromer terletak di dekat ujung metasentrik, sentromer dekat pada salah satu ujung kromosom, metasentrik, sentromer terletak di tengah-tengah kromosom. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah disampaikan semuanya. Semua kelompok sudah menyampaikan dengan baik. Kita beri aplaus dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada siswa-siswa sekalian yang sudah mencari informasi. Ada yang ingin menyanggah atau punya pertanyaan mungkin? Menyanggah mungkin dari kelompoknya Mas Rehan kurang jelas dengan kelompoknya Mas Arya, atau Mas Arya dengan Mas Rehan kurang jelas? Oke, belum ada ya? Belum ada. Alhamdulillah. Bapak akan bantu kalian untuk analisis apa yang telah kalian dapatkan. Jadi ini mind mappingnya untuk mengorganisasikan kembali supaya kalian tidak bingung dan tidak lupa. Oke, bagaimana? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, waktunya kuis, kuisnya silahkan nanti dikerjakan di rumah. Nanti melalui platform Quizzes, silahkan join melalui HP masing-masing di sini, dikerjakan di rumah, maksimal dikumpulkan besok pagi. Silahkan nanti malam bisa dikerjakan sebagai penilaian buat Bapak, sampai di mana kalian mengetahui dan memahami materi yang kita pelajari bersama pada hari ini. Ada yang mungkin ditanyakan? Tidak ada, nggih? Tadi sudah jelas, nggih, insya Allah. Bagaimana belajar pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Asik, nggih? Ya, alhamdulillah. Nggih. Jangan lupa kuisnya dikerjakan. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Tetap semangat, tetap belajar. Ini sudah waktunya istirahat, nggih. Bapak tutup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Materi selanjutnya tadi Bapak sudah berulang kali sampaikan adalah sintesis protein. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماشيين